langsung datang ke Galeri Jatinangor depan Jatis. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ratusan korban arisan bodong dengan total kerugian mencapai lebih dari 20 miliar rupiah menggeruduk Polsek Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada 28 Februari lalu. Jadi ini ada para korban yang menuntut ganti rugi dari seorang MAW yang diamankan di Polsek Jatinangor. Korban ini mengaku kenal lama dengan terduga pelaku hingga percaya begitu menginvestasikan sejumlah uangnya kepada pelaku. Setelah dilakukan mediasi antara perwakilan korban dan keluarga pelaku, di pihak pelaku ini tidak menyanggupi lagi untuk dapat mengganti rugi uang para korban. Para korban yang didampingi kuasa hukum pun kemudian menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polda Jawa Barat. Tapi kalau tadi kita simak di paket berita di awal begitu ya, ada sebuah video juga yang sempat viral di mana pelaku ini ibaratnya memamerkan harta. Jadi kalau misalnya hartanya ada, dipamerkan bahagia girang sentosa ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ada hartanya, udah nyerah. Nggak sanggup ya gitu. Nah ini ada juga salah satu warga yang mengaku menjadi korban ya dari arisan, apa ya, arisan bodong nih ya? Sebutannya arisan bodong. Coba kita tanya dulu ya. Ada Mbak Tia Monika. Halo, selamat pagi Mbak Tia. Pagi Mbak Tia. Iya, selamat pagi. Ya. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Tia, jadi Mbak Tia ini ikut juga ya? Dalam apa sih Mbak ini sebutannya, arisan kah atau investasi? Disebutkannya arisan lelang. Apa sih Mbak cara kerja arisan lelang ini? Jadi awalnya tuh aku kan nanya, dia tuh selalu memposting melalui status WhatsApp gitu kan. Arisan lelang get misalkan 6 juta dilelangnya jadi 5.800.000. Otomatis ada keuntungan kan di situ yang menggiurkan gitu buat kita. Terus aku nanya, ini apa sih, seperti apa? Ya Mbak, ya Teh katanya. Saya kan punya kumpulan arisan ibu-ibu. Terus di mana kalau misalkan setiap anggota yang tidak membayar atau anggota yang di tengah-tengah mundur, jadi otomatis arisannya tuh dijual, dilelang gitu. Jadi kenapa ada keuntungan di situ? Setiap anggota yang keluar dan anggota yang tidak membayar, uang iuran yang telah dibayarkan sebelumnya tuh hangus. Jadi otomatis ada keuntungan yang besar buat dia gitu. Makanya kalaupun dia dilelangkan kembali dan dijual kembali arisannya itu, dia tetap masih mendapatkan untung yang banyak ya. Masuk di akal sih menurut saya. Jadi saya ya ikut aja. Itu ada video yang amatir tuh ya, video yang viral itu megang-megang duit. Itu Oh iya. Itu siapa? Iya, itu terduganya sih. Oke. Kenal juga Mbak? Kenal juga sama dia? Sangat dekat karena kita di luar arisan ada bisnis bareng. Jadi kenapa saya sangat percaya menyimpan uang saya di dia, karena emang ada bisnis yang berjalan, produknya ada, tokonya ada, bisnisnya jalan gitu kan. Perputaran uangnya pun saya tahu sangat besar di bisnis ini. Jadi di luar arisan emang kita dekat karena ada jalinan bisnis. Untuk yang arisan berapa nih keluar? Kenapa? Harta kerugian dari Mbak Tia. Ibaratnya Mbak Tia? Oh, saya dengan adik tuh 200 juta sih. Wow. Mbak Tia seorang itu ya Mbak ya? Angka sebesar itu ya? Ya iya kan tadi kan iya. Iya. Oh oke. Itu sudah berapa lama Mbak Tia? Mbak Tia mulai gabungnya ternyata ada korban lain, setelah ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Karena saya kenal pun di bulan Oktober sama Oktober kapan? Tahun lalu? Oktober 2021. Iya, baru sebentar atuh mah. Iya, baru sebentar sekali. Tapi udah taruh kepercayaan banget gitu ya? Iya, karena kan ada bisnis yang jalan tuh, jadi saya tahu perputaran uang di bisnis yang kita jalan itu emang besar gitu keuntungannya. Nah ini si terduga ini juga banyak. Terduga ini sekarang posisinya udah ditangkap ya kabarnya, informasinya ya? Sudah ditahan di Polda Jabar dari tanggal 28 Februari. Pada saat kita melakukan laporan di Polda Jabar tanggal 28 udah langsung dibawa ke sana, ditahan. Mbak Tia kan melaporkan kasus ini juga bersama dengan korban-korban lainnya ya Mbak ya. Ada cerita nggak sih Mbak paling besar begitu kerugiannya berapa Mbak dari teman-teman Mbak Tia itu? Ada yang satu orang itu sampai 1,2 M. Wow. Jadi di angka 200 tuh
saya merasa paling kecil gitu, yang lain rata-rata ada yang 500, ada yang 600, ada yang 1,2 M paling besar. Itu dari mereka juga ada begitu Mbak, yang kemudian menaruhkan modal cukup besar tuh ya juga dari pinjaman tempat lain juga, jadi pusingnya double gitu ibaratnya. Ya, karena mereka tuh rata-rata seperti ini. Misalkan pakai uang temennya, dia tawarin ke saudaranya. Jadi terus-menerus menawarkan memakai uang orang lain gitu. Kalau saya mah secara pribadi jadi uang sendiri. Kasihan banget kalau korban-korban yang lain sih sampai ditagih, sampai digeruduk juga rumahnya sama member-membernya. Karena kan memasarkan, ke saya juga sempat seperti itu sih. Saya coba dong dipromosikan, coba ditawarkan ke teman dan saudara. Cuman kan saya kalau pakai uang orang gitu kan resikonya besar buat saya, takutnya terjadi hal seperti ini kan bahaya juga buat saya. Mbak Tia, jadi saya nggak sampai. Itu diapain uang ya, nasabah ya, bukan nasabah, anggota arisan itu diapain sama si tersangka ini nih? Yang saya lihat sih dari gaya hidupnya emang mewah banget. Jalan-jalan setiap minggu, terus pamer-pamerin tumpukan uang. Jadi kan kita makin percaya emang, oh ini emang keuntungannya besar di sini gitu. Dia terus beli motor, orang ini jalan-jalan, orang ini pamer-pamer uang, justru malah tambah percaya ya? Tambah percaya, jadi kita makin percaya aja sama dia. Oh ternyata gitu. menghasilkan begitu ya? Iya, ada hasil gitu kan, nyata gitu kita lihat dia beli rumah. Bahkan sebelum kejadian ditangkap itu, di tanggal 28 kan, di tanggal 18 itu dia beli rumah. Wow. Cash. Kalau saya dipamerkan juga AJB dan sertifikatnya tuh dipamerkan di medsos juga. Jadi kan kita makin percaya sama dia gitu. Oh, kalau saya justru malah sebaliknya sih kalau saya ya. Jangan-jangan uang saya tuh gitu. Jangan uang saya tuh dipakai buat beli rumah gitu loh maksudnya, ya kan? Mbak Tia, kan tadi ada informasi juga ya bahwa pelaku ini sempat menyampaikan kepada polisi bahwa sudah tidak sanggup lagi jika harus mengembalikan uang para korban. Nah, respon Anda sebagai korban? Kalau misalkan nggak sanggup lagi ya kita mau gimana lagi ya, karena kan dipaksa juga mungkin kalau nggak ada. Tapi kan ini masih tahap penyidikan, semoga aja ada aset yang tertunda, ada aset yang ditunda gitu kan, ada aset yang belum diketahui sama penyidik, siapa tahu masih ada rezekinya buat kita. Karena kan ini masih tahap penyidikan juga, jadi belum tahu aset-aset yang apa aja sih yang belum diketahui gitu. Tapi harapan Anda setidaknya polisi bisa membantu korban untuk mendapatkan hak Anda lagi, begitu ya? Iya, iya. Oke. Sangat berharap uang saya kembali. Kapok nggak ikut-ikutan kayak begini? Sangat kapok, karena ini pengalaman saya pikir jawaban Mbak Tia, justru saya makin semakin tertantang sebetulnya. Gitu ya. Enggak ya? Kapok banget. Kapok banget ya? Mbak ya, oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia sudah mau berbicara di depan publik seperti ini. Semoga nanti juga untuk teman-teman Mbak Tia juga ya ada solusi lah ya dari semua ini ya. Dan paling tidak bisa kembali lagi uangnya, kasusnya juga bisa diproses dengan cepat. Terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke. Tapi memang ya, kalau misalnya orang tuh memiliki jiwa investasi yang tinggi, itu emang kalau melihat yang kayak tadi itu justru bukan malah syirik gitu loh. Curiga, karena mindsetnya profit gitu. Kan di kasus yang sebelumnya juga kan cukup banyak tuh tampilan-tampilan kemewahan yang ditampilkan oleh tersangka, dua orang tersangka itu kan. Ya mungkin juga wah saya juga pengen nih gini gitu mungkin ya kan. Tapi pantun juga menarik loh untuk menarik juga, banyak juga. Boleh lah satu lah. Next segment. Next segment. Oke, kalau gitu kita tahan dulu, saya jeda, kami akan kembali untuk Anda.